oleh guru. Ya, isinya misalkan jangan buang sampah sembarangan, jangan mencoret-coret tembok. Terus lagi apa lagi? Harus mengucapkan permisi ketika mau keluar kelas. Nah, sekarang kita ubah ke dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Misal, harus berdoa sebelum dan sesudah belajar. Jadi kita ubah, harusnya dihilangkan. Karena keyakinan itu merupakan sesuatu yang ada di dalam diri kalian. Jadi tidak harus. Kan kalau misalkan jangan, itu kan merupakan perintah. Kalau keyakinan itu sesuatu yang harus kita lakukan, tapi berasal dari diri kita sendiri, kemauan dari kita sendiri. Kan kalau misalkan perintah kata ibu, jangan anu, kan itu perintah, ya perintah. Nah, sekarang kita buat keyakinan kelas. Nanti ibu akan bagikan satu orang satu. Di sini kalian tulis peraturannya yang akan kalian buat, ya. Nah, misalkan nih kata Betar, kan suka main HP nih di kelas. Sedangkan di kelas itu tidak boleh bermain HP. Jadi jangan bermain HP di kelas. Kita ubah ke dalam keyakinan positif, keyakinannya. Jadi bagaimana? Bermain HP di luar kelas. Ya, gitu ya. Betul. Nah, terus lagi nih, kalian nih ke sekolah nggak pakai baju nih yang nggak sama dengan teman. Kata ibu teh, jangan memakai baju yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Ubah keyakinan itu bagaimana? Nah, betul, memakai seragam sekolah sesuai dengan peraturan sekolah. Gitu ya, bisa ya. Nah, sekarang ibu mau melibatkan kalian semua. Jadi kalian di sini terserah kalian, boleh bebas, mau 1, 2, 3 boleh. Ya, jangan lupa kasih namanya. Ya, ibu tahu nih, kalau Dapi nulis apa, kalau Farsa nulis apa, ya. Nanti kita tempel di papan tulis, oke? Diisi ya, diisinya di sini, jangan yang ada rapetannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di acara diseminasi
calon penggerak yang akan dipaparkan oleh Bu Linda Midola SPD. Sebelumnya puji dan syukur kita panjatkan kepada Ilahi Robi yang telah memberikan syafaat dan hidayah kepada kita, telah hadir di acara ini dengan sehat walafiat, alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu, mungkin untuk sesi hari ini yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga yaitu tanya jawab, yang keempat adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Agus SPD, untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita semua panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya sholawat dan salam sudah diberikan kepada kita semua, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, serta kita yang senantiasa ibadah dan melaksanakan ajaran. Ibu-ibu yang saya hormati dan Bapak Guru, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan di mana salah satu dari teman kita yaitu Bu Linda akan melaksanakan diseminasi tentang kegiatan aksi nyata modul 1 yang mana hari ini bukan akan mempraktekkan atau menyampaikan apa saja dalam modul tersebut. Kita selaku peserta melihat bersama-sama, memperhatikan, dengan secara menyaksikan, serta kita itu akan menimba ilmu yang akan disampaikan oleh Bu Linda. Untuk itu mungkin untuk sambutan juga mudah saja Bu Linda dalam melaksanakan prakteknya akan berjalan dengan baik. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya pada acara distribusi calon penggerak angkatan 9 hari ini. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada Bu Linda Midola untuk memaparkan pemaparan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi atau penyebaran pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif, yaitu modul 1. Nah, di sini saya sudah mengikuti guru penggerak selama 2 bulan dan pengimbasannya harus melaksanakan aksi nyata di sekolah untuk menyebarkan pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif terhadap ibu dan bapak guru. Baik, untuk selanjutnya, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung, dan mewujudkan disiplin di sekolah kita tercinta. Baik Ibu dan Bapak, mohon maaf untuk sebelumnya, bukan maksud saya untuk menggurui, tapi kita sama-sama belajar untuk mencerdaskan anak bangsa dan mewujudkan disiplin di sekolah kita. Oke, selanjutnya berhubung waktunya sudah siang ya, sudah waktunya untuk istirahat gitu ya. Untuk merekspresikan, mari kita ice breathing dulu. Di sini semuanya pada suka pisang? Biasanya pisang suka di apa ya? Kalau dimakannya gimana? Dikupas, kemudian nah kali ini ada yang beda nih. Pisangnya mau dibuat di blender, dibikin jus. Caranya bagaimana? Yang pertama,
Pisangnya sudah dikupas ya tadi ya. Kemudian pisangnya dimasukkan ke dalam blender. Nah, dalam bahasa Inggrisnya peel banana. Nanti kita nyanyikan yang ini. Peel banana. Ya. Selanjutnya, kemudian kan pisang itu udah dimasukkan. Tentunya kepotong-potong. Banana. Nah, sudah dipotong, kemudian udah di itu kan, di apa? Dipencet kan tadi. Kemudian si pisangnya itu bergoyang-goyang. Benar. Shake banana. Gak apa-apa ya, Ibu, biar fresh ya. Biar semakin muda gitu ya. Oke, selanjutnya kalau sudah beres tuh, udah lembut gitu ya, tinggal diminum drink banana gitu ya. Nah, udah diminum, habis pisangnya nggak tersisa, nomor banana. Gitu ya Bapak Ibu ya. Boleh kita coba sambil duduk, nanti sambil berdiri ya. Oke. Iya. Peel banana. Boleh Bapak Ibu berdiri? Oke. Boleh plus ya. Ayo Pak. Ya. 1, 2, 3. Peel banana. Cut banana. Shake banana. Drink banana. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah sudah refresh Bapak Ibu. Sudah tidak ngantuk lagi. Mudah-mudahan ya dengan pembahasan kita semakin tercerahkan. Mudah-mudahan dapat menginspirasi Bapak Ibu juga. Oke, selanjutnya yang akan saya bahas itu mengenai budaya positif. Apa itu ya budaya positif? Nah, di sini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, yang berpihak pada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Ya, nah di sini gini, budaya positif itu kita ciptakan, kita lakukan bersama-sama dengan siswa agar siswa menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi intinya yang dapat dilakukan oleh kita mendukung siswa sehingga siswa dapat tergerak sendiri, bukan atas dasar kita yang dikte, kita yang mau, tapi dia siswa tersebut merasa atas keinginannya sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, yang pertama, alhamdulillah, kebiasaan di sekolah kita itu biasanya sudah sholat berjamaah. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan ya. Ibu guru agama PAI biasanya kalau pelajarannya itu suka sholat bersama-sama, sholat duha bersama. Kemudian lagi, nah yang kita lakukan mudah-mudahan selanjutnya dan seterusnya dilakukan embun pagi. Nah di sini saya lihat nih kalau embun pagi otomatis siswa juga jadi merasa kalau kesiangan ada ibu bapak guru di depan. Nah seperti itu, jadi anak-anak tergesa-gesa dan juga sapa kita disapa, disenyumin. 5S itu ya, sapa, senyum, salam, santun, apalagi ya satu lagi sopan. Nah gitu ya, jadi anak juga merasa senang sekali disambut oleh ibu dan bapak guru. Selanjutnya ada kegiatan pramuka dan ada kegiatan setiap hari Jumat yaitu Asmaul Husna. Kemudian lagi kan ada infak rutin setiap hari Jumat. Selanjutnya budaya positif yang ada di sekolah kita itu biasanya kita suka membaca
atau berdoa setiap belajar. Itu budaya yang sangat baik dilakukan oleh anak-anak kita. Dan seterusnya biasanya anak-anak kita itu suka tadarus atau baca surat-surat pendek kalau untuk kelas bawah. Nah, di sini ada literasi. Literasi ini bagus banget, harus mudah-mudahan bisa semua kelas. Jadi anak-anak itu harus pandai membaca, karena sekarang itu soal-soal untuk ujian dan lain sebagainya itu kebanyakannya literasi. Jadi anak-anak harus pandai membaca dan pandai memahami soal. Nah, ini merupakan literasi yang ada di perpustakaan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya literasi ini siswa menjadi suka terhadap membaca, dan tentunya dari literasi tersebut dapat menambah pengetahuan kepada siswa. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan dari budaya positif itu ada 8 poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol restitusi. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Beginilah Bapak Ibu yang akan saya bahas untuk kedepannya. Oke, sebelum masuk kita ke materi, ilusi, pemikiran kita, pendapat kita, menurut kita begini ya, menurut orang dewasa begini ya. Nah, di sini orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kita bisa kan maksa ke anak, kamu tuh harusnya gini, atau ke anak kita sendiri ya, harusnya gini. Maaf, seperti tadi saya contohkan, mungkin itu salah satu ilusi ya. Yang kedua, guru mengontrol murid. Betul Bapak Ibu, terkadang ya, tanpa kita sadari kita bisa mengontrol murid, padahal sesungguhnya itu tidak boleh. Kritik dapat membuat orang lain merasa bersalah sehingga dapat menguatkan karakter. Kita dapat mengkritik seseorang, kita dapat mengkritik orang lain. Kita rasakan contoh, maaf ini ya, contoh ini misalkan kita guru satu mengkritik guru yang lain. Nah, kita harapkan guru itu bukannya lebih baik, malah dia menjadi enggan, menjadi tidak suka terhadap kita. Jadi boleh mengkritik, boleh, tapi lakukanlah kritik dengan yang bijak, gitu ya. Jangan asal kita merasa kita mau lebih baik, kita mau lebih bisa, masa. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi kritiklah kritik yang membangun. Nah, hal tersebut dapat dikuatkan dengan penguatan positif yang efektif dan bermanfaat, yaitu dengan adanya budaya positif. Selanjutnya, poin pertama, perubahan dengan paradigma baru. Nah, di sini di paradigma baru, pembelajaran kita dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Betul ya Bapak Ibu, tidak mungkin kepada kelas 1 kita mengajarkan pecahan, tidak mungkin kan. Jadi kita mengajarkan kepada siswa itu sesuai dengan kebutuhan, baca dulu, nulis dulu, sesuai dengan kebutuhannya, runtut ya. Dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, coba ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada 6 ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Inilah yang kita harapkan dari anak-anak peserta didik kita. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol. Yang dulunya kita tahu bahwa kita itu berdasarkan stimulus dan respon, dirangsang, kemudian
diperoleh apa yang kita peroleh. Nah, realitas atau kebutuhannya kita itu sama. Pemikiran kita seperti itu. Pemikiran kita sama. Padahal teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Contoh, maaf ya, ibu misalkan ibu Ratih sukanya warna merah, ibu sukanya warna kuning, kan kebutuhannya otomatis berbeda. Misalnya saya sukanya tas, saya sukanya sepatu, kan itu justru kebutuhannya berbeda. Kita tidak boleh menyamakan kebutuhan setiap orang. Begitupun juga dengan kebutuhan anak. Jangan-jangan anak ini lagi butuh diperhatikan, jangan-jangan anak ini lagi apa di rumahnya. Nah, kita juga harus sampai sana ya, sampai memahami itu. Semua orang melihat hal yang sama, tapi sesungguhnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh nih, bangunan, kita memiliki sekolah aja ya, sekolah ini bagusnya catnya warna coklat. Waktu itu ingat ya tentang pagar ini bagusnya warna hitam. Kata ibu Anu, pagar ini bagusnya warna coklat. Terus lagi, pagar ini bagusnya warna hijau misalkan. Nah, semua orang itu memiliki bagusnya berbeda-beda, berarti memiliki pandangan yang berbeda. Kemudian lagi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan antara A dan B itu sama. Pendapat ibu dan pendapat ibu itu sama, tidak. Ya. Kemudian lagi perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Anu salah teh budak teh, menganan mengerjakan PR salah gue. Tapi coba kita lihat, ada apakah di belakang itu? Jangan-jangan anak itu ada apa di rumahnya? Misalkan menjaga ibunya yang sakit. Nah, kita harus sampai dari sana ya, kita harus melihat ke sana. Semua perilaku memiliki tujuan, ya gitu ya. Jangan-jangan anak itu tujuannya berbeda. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal sesungguhnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Betul ya, kita tidak bisa mengontrol murid. Kata kita, murid harus tidak. Perasaan anak itu kadang menolak, tapi dengan segan, dengan takut itu anak menurut. Padahal sesungguhnya dalam hatinya bertolak belakang. Inilah PR kita. Justru yang kita inginkan itu anak menyadari kesalahannya dari dirinya sendiri, bukan atas paksaan kita sebagai seorang ibu. Model berpikir menang atau kalah, ada yang menang, ada yang kalah. Padahal sesungguhnya harus ditekankan ke anak itu menang. Jadi anak itu terus termotivasi. Padahal ini mah menang, ini mah kalah, gitu kan? Kita juga gitu ya suka mensupport ke anak itu dalam suatu perlombaan itu. Nggak apa-apa, ini mah perlombaan wajar, gitu ya. Jadi intinya kita harus berpikir itu menang agar kita terus termotivasi. Nah, kemudian poin kedua, makna disiplin. Apa itu disiplin? Ada yang tahu disiplin itu apa? Harus rapi, harus rajin, harus tepat waktu. Betul ya? Kita bahas ya, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ada yang seperti itu mungkin ya, karena saya juga pernah mengalaminya. Disiplin katanya harus datang terlambat. Nyaman tidak kalau kita datangnya tepat waktu? Nyaman tidak? Kita menyesuaikan dengan keadaan ya Bapak Ibu. Diharuskan. Ya biasanya kita cenderung menamakan disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Harus baju enaknya kan kita jam segini dasteran, betul ya, terus rebahan. Tapi karena kita mau menanamkan disiplin, seorang guru itu harus berseragam yang rapi, enak dipandang oleh sesuainya. Wayang kan nggak bisa, hari Senin kita udah ditentukan pakai baju apa, harus pakai baju apa.
Kalau kita tidak menanamkan disiplin, otomatis kita ke sekolah udah pakai gamis aja setiap hari atau pakai kaos aja setiap hari, kan tidak bisa seperti itu. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa-siswi yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu, motivasi intrinsik itu motivasi yang ada di dalam anak, di dalam diri anak, bukan yang ada di luar. Kalau yang di luar kan lingkungan dan lain sebagainya. Kalau dalam diri, yang ada di dalam dirinya, bergerak oleh hatinya untuk menanamkan disiplinnya, bukan atas perintah orang lain, gitu ya. Selanjutnya, dalam disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah itu dia. Jadi harus atas dasar apa kemauan yang siswa inginkan. Jadi bukan atas paksaan kita, ya seperti itu. Selanjutnya poin ketiga. Poin ketiga, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Contoh, misalkan, tetap anak-anak hari Senin contoh ya, kan kita sekolah pelajaran datang terlambat. Kamu terlambat, ayo push up 10 kali. Itu merupakan hukuman, kan anak tidak tahu dia bakal dihukum. Anak tidak tahu nih akibat terlambat saya akan dipusatkan. Itu terencana, tidak terencana, spontan. Hukuman itu bisa bersifat verbal atau fisik, ya, ucapan atau tindak apa sih fisik. Kemudian lagi disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana. Kalau konsekuensi ya, kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Misalnya nih, kamu terlambat, konsekuensinya apa? Misalkan ya, ibu kalau saya terlambat kerjaannya di luar, itu sudah kesepakatan kita bersama. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ya biasanya kita, ayo konsekuensinya apa nih kalau terlambat? Terus konsekuensinya apa kalau tidak mengerjakan PR? Kan segala seperti itu ya. Nah, justru konsekuensi ini tidak lebih baik Bapak Ibu ya. Ada yang lebih baik menurut dosen ya, restitusi. Jadi di antara hukuman konsekuensi ada yang lebih baik, yaitu restitusi. Nah, restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ada perbedaan mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kan anak otomatis kalau dihukum pasti sakit hati. Aku mau dihukum, dari hati. Nah, itu. Kalau konsekuensi memang sesuatu yang harus terjadi karena sudah ada kesepakatan. Tapi kalau restitusi merupakan pilihan. Nanti caranya gini, kalau restitusi kita bisa manggil ke anak, kamu terlambat ya. Kenapa? Alasannya apa? Jadi kita lebih dekat kepada anak. Jadi anak memilih sendiri, kalau kamu terlambat bagaimana? Pendapat kamu bagaimana? Jadi kita lebih ke anak itu, jadi anak itu bisa memilih. Kemudian dalam hukuman, yaitu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Jadi kadang ingat ya, dulu saya mah pernah ditampar nih sama ibu guru, dilempari kapur atau dilempari penghapus, masih ingat sampai sekarang gitu kan, terus panjang sampai tua, sampai ingat gitu ya. Beda lagi dengan anak sekarang, Masya Allah ya gitu. Nah kemudian lagi, kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek. Gara-gara saya terlambat, saya harus mengerjakan ini di luar.
atau gara-gara terlambat saya harus mengerjakannya di depan kelas misalkan, atau gara-gara saya terlambat saya harus menghafalkan ini nih lagu ini, seperti itu. Tapi kalau restitusi justru menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Jadi murid itu nih kesalahan, kalau saya salah ini saya harusnya begini. Kemudian lagi hukuman, korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan. Kemudian dalam restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian lagi dalam hukuman, murid anak akan tersakiti. Betul ya Bapak Ibu, kalau anak misalkan disuruh lari 5 keliling di lapangan, justru anak pasti kelelahan, capek, sakit kadang-kadang ya. Meskipun itu fisiknya bagus nih kalau misalkan lari kan anak, tapi beda lagi ya kalau untuk pelajaran olahraga tidak apa ya. Ini mah bisa anak terlambat dikelilingi, baris saja di luar. Nah, anak kan capek, merasa kelelahan, itulah hukuman. Kemudian lagi kalau konsekuensi, anak dibuat tidak nyaman. Ya, tidak nyaman kalau kerjakan anak pasti mulai belajar, aku mau belajarnya di luar misalkan. Terus lagi kalau untuk restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan, jadi lebih kuat gitu ya. Nah, selanjutnya dalam hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Ya, agresif anak lebih lebih agresif, lebih beda gitu ya. Kemudian kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi anaknya disiplin teh, bener ayana yang memakai kadang gitu ya. Terus lagi justru dalam restitusi masalah terpecahkan. Nah, selanjutnya di hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ada kan ibu bapak ya, anak yang udah dihukum bagaimanapun tetap dia tidak takut. Sekarang anak misalkan dikelilingi nih di lapang, anak misalkan dihukumnya suruh bersihkan WC, masih tetap. Disuruh ngapain misalkan baca di depan, tetap masih seperti itu ya. Ada banyak. Kemudian lagi memperlakukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Nah, ini kalau konsekuensi terus-terusan kita mengingatkan, kalau salah ini konsekuensinya begini. Terus guru kalau anak terus mengalami kesalahan, misalkan tidak mengerjakan PR, kamu tidak mengerjakan PR, itu konsekuensinya ini. Terus lagi anak berbuat. Kemudian kalau di restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Itu ya yang kita harapkan ya. Selanjutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kadang-kadang suka ada anak yang di sekolah ngajiannya, padahal di rumah atau di lingkungannya, ya alhamdulillah di sekolah bisa nahan gitu ya kata-kata kasar. Tapi di lingkungannya, anak sudah bergaul dengan temannya, masya Allah, dikeluarkan kata-kata yang tidak diinginkan, gitu ya. Terus membantu kalau di konsekuensi tersebut membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah ini kalau konsekuensinya bisa lebih ini ya, lebih baik. Kemudian lagi di restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Ya, nah contoh untuk hukuman peraturannya adalah kamu harus anu. Ya. Nah, tapi kalau di konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Contoh ya. Kalau di restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, kalau di hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Ya, kadang anak kalau dihukum pasti benci. Kemudian kalau di konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Ya, kadang murid menghormati peraturan. Tapi kalau di restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi anak itu tidak hanya menghormati peraturan. Saya masih ilmu peraturan dia, saya tidak akan melakukan hal tersebut karena saya takut. Tapi justru di restitusi itu yang kita inginkan terhadap murid kita itu yaitu saya takut karena saya merasa kalau perbuatan itu tidak baik.
Jadi ada kesadaran yang tumbuh dalam dirinya. Itu PR besar ya Bapak Ibu untuk kita. Kita bisa melakukannya dengan perlahan, karena perubahan itu tidak ada yang instan. Hukuman itu sifatnya negatif, kemudian lagi konsekuensi itu sifatnya netral, dan restitusi itu sifatnya positif. Selanjutnya Bapak Ibu bisa menebak ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya akan mengerjakan PR ketika siswa tidak mengerjakan PR. Hukuman atau konsekuensi. Hukuman, ya betul, hukuman ya. Karena itu melibatkan apa? Hukuman itu bisa melibatkan verbal atau fisik. Anak kan melakukan itu fisik. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di papan tulis. Konsekuensi, karena anak sudah mencoret-coret papan tulis, tidak menentu nulisnya, jadi harus dihapusnya. Berarti anak menerapkan bertanggung jawab. Jadi termasuk konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan sepatu hitam atau atribut tidak lengkap. Hukuman, ya betul Bapak Ibu. Ada hubungannya kan antara push up dengan atribut yang tidak lengkap? Ya, justru itu tidak ada hubungannya. Berlari mengelilingi lapang karena terlambat masuk kelas. Hukuman, tidak ada hubungannya Bapak Ibu ya, dan tidak mencerminkan apa nih manfaatnya. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, saha. Kenapa harus mencoret-coret punya teman? Wayangnya harus diganti. Selanjutnya, merapihkan kelas karena telah membuat banyak sampah saat istirahat. Konsekuensi, karena anak sudah ngalung-ngalung ini ya, ngalung-ngalung kertas atau buang sampah sembarangan, banyak konsekuensinya harus merapikannya, membuang sampahnya. Selanjutnya, mengantar teman ke UKS dan mengobatinya karena mendorong saat berolahraga. Konsekuensi, karena sudah mendorongnya saat berolahraga, jadi kita harus bertanggung jawab untuk mengobatinya. Membersihkan WC karena menghina teman. Hukuman ya sepertinya ya, karena tidak ada hukumannya. Kalau misalkan menghina teman harus meminta maaf. Ya itu mungkin kalau harus kalimatnya harus meminta maaf, mungkin itu bisa konsekuensi. Tapi ini membersihkan WC karena menghina teman, sepertinya ada cara lain gitu. Kalau menghina teman bukan hanya membersihkan WC, justru ini yang melibatkan fisik anak dan anak merasa tidak nyaman. Poin dihukum oleh penghargaan. Ini yang menarik Bapak Ibu. Nah, apakah kita tidak boleh memberikan penghargaan kepada anak? Bisa, justru itu baik ya. Kalau misalkan untuk penghargaan itu baik untuk anak, baik untuk perubahan. Tapi di sini kenapa dihukum oleh penghargaan? Karena penghargaan itu tidak akan efektif bila penghargaan itu tidak tepat. Kemudian lagi penghargaan itu dapat merusak hubungan. Contoh nih, ada nih anak yang bagus nih dapat nilainya, wah kamu bagus, kamu dapat bintang. Sedangkan teman yang satunya lagi tidak dapat, padahal nilainya sama bagus. Berarti itu tebang pilih ya. Kata teman yang satu lagi, iya aku bagus nilainya. Otomatis teman yang satunya lagi merasa tidak enak hati dan pastinya kesel ke teman yang satunya lagi, kesel ke ibu gurunya. Berarti itu penghargaan yang dapat merusak hubungan. Kemudian lagi penghargaan mengurangi kesempatan. Contoh, ibu memberikan tugas kepada siswa selama seminggu. Selama seminggu, kata ibu, kalau besok dikumpulkannya nilainya akan lebih bagus. Otomatis anak kerjanya buru-buru.
ya, terus dikumpulkannya juga terburu-buru, jadi itu tidak tepat. Jadi justru itulah penghargaan yang tidak dibolehkan. Penghargaan merusak kualitas anak nih, kualitas dan kreativitas sama ya, hampir mendekati. Nah, misalkan contohnya kamu dalam menggambar, contohnya kita harus menggambar ini, kita tentukan oleh guru. Tapi kan anak sukanya, saya mah sukanya ini. Misalkan harus buat tata surya apa, saya mau sukanya model begini, kata gurunya nggak boleh, harus seperti ini. Justru kan kreativitas anak itu bukan, saya mah nggak suka seperti itu, justru saya maunya seperti ini. Jadi kreativitas anak itu tidak dikeluarkan, jadi justru dipaksa oleh keadaan, oleh gurunya bahwa harus seperti ini, gitu, harus sesuai. Nah, kita biarkan anak itu memiliki kreativitasnya sendiri. Nah, bagaimana dengan penghargaan yang berbentuk yang sangat menarik Ibu Bapak? Ketika kita akhir semester suka ada pembagian raport nih, adanya ranking. Kenapa sih disebut membunuh? Bisa seperti ini, bisa membunuh karakter anak. Contoh ranking 1, ranking 2, ranking 3, padahal itu perbedaannya hanya sedikit. Iya, betul. Kadangnya ada 1 poin, kadang 0, poinnya. Tapi justru kan ranking 1, saya mau bangga nih. Yang lebih mengkhawatirkan lagi Bapak Ibu, ranking 10 dan 11 itu kan berdekatan. Sedangkan 1 sampai 10 kita sebutkan, tapi yang 11 kan tidak kita sebutkan. Padahal justru poinnya itu sangat sedikit. Justru itu akan merasa, saya mah tidak masuk ranking, saya mah biasa aja, berarti orangnya. Justru anak itu bakal semangatnya memang ada gitu ya. Justru dengan adanya ranking itu tambah memicu semangat anak. Tapi di sisi lain dapat membunuh karakter anak. Jadi tepat-tepatlah untuk memberikan ranking. Bisa jadi ranking itu menguatkan karakter anak, bisa juga membunuh karakter anak. Seperti itu. Selanjutnya keempat mungkin ya. Ibu Bapak masih semangat? Terima kasih. Poin keempat ya, tadi kita ada 8 poin. Nah, poin keempat, kebutuhan dasar manusia. Bagaimana sih kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, bertahan hidup, seperti pakaian, makan, minum, tempat tinggal. Itu bertahan hidup. Bagaimana seseorang itu untuk bertahan hidup? Siswa juga seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian lagi kasih sayang dan rasa diterima. Kadang suka ada ya, ada siswa yang suka ngehanakeun buah-buah itu teh tinggal heula. Kita harus melihat latar belakang siswa, background siswa. Siapa jadi anak itu tidak ada ibu, mohon maaf ya, tidak ada ayah, tidak ada ibu. Misalkan sekolah bangun luar biasa, soleh pisan gitu ya, jangan badur ya, soleh pisan gitu ya, anak gitu ya, badur pisan gitu ya. Tapi kita harus tahu nih background anak tersebut. Jangan-jangan anak tersebut lagi membutuhkan kasih sayang ya, anak tersebut lagi ingin diterima oleh keadaan kita. Kadang kan ada yang si anak itu melakukan jauh tiba-tiba ke sana, padahal dia itu pengen rasanya, saya mau pengen diakui dengan teman yang lain, saya mau pengen dilihat gitu. Ada kadang-kala contoh nih anak kelas 1 yang pakai jepit, gara-gara pengen dipuji oleh ibu gurunya dan ibu gurunya tidak pekat, dia merasa marah, ngamuk. Saya pakai jepit baru, harusnya ibu guru itu bilang tuh saya cantik gitu ya. Ada yang seperti itu. Nah, itu kebutuhan kasih sayang dan bisa diterima. Kemudian lagi penguasaan atau pengakuan akan kemampuan. Saya teh pinter. Kenapa ya orang lain tidak peka kalau saya teh pinter? Ada siswa yang seperti itu, banyak ya Bapak ya. Kemudian lagi kebebasan. Anak tersebut kadang ya lalu-lalu di kelas yang bebas gitu ya, belajar teh pengen bebas, pengen merdeka. Aku bahasa ya, belajar teh ada yang seperti itu ya. Kemudian lagi kesenangan. Jadi anak teh pengen teh
belajar teh harus senang-senang we. Bu, jajanan di luar yuk. Nah, kan anak merasa senang seperti itu ya. Kemudian lagi, Bu, ice breaking, kadang ice breaking terus kapan belajarnya gitu. Anak-anak tuh pengen itu yang senang-senang we, yang sulitnya nanti dulu Bu gitu. Jangan-jangan anak ingin merasa kesal, tapi kita boleh ya, boleh Bapak Ibu untuk sekali-kali mungkin ya, untuk penguatan dan menghilangkan rasa jenuh. Nah, poin kelima yaitu motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Yang kadang anak-anak itu taatnya itu karena takut dihukum. Ayah ibu bisa dihukum. Ada yang seperti itu ya. Kemudian lagi yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya mau pengerjaan suka dapat bintang dari si ibu teh gitu ya. Nah itu murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini juga termasuk motivasi intrinsik. Jadi bukan atas dasar keinginan sendiri. Yang ketiga, yang ini menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Jadi di mana murid itu melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin dapat penghargaan, tapi murid itu melakukannya atas dasar ini mah saya wajib melakukan ini. Jadi kesadaran atas dirinya sendiri. Selanjutnya keberapa ya? Karena mungkin ya 5 posisi kontrol. Ada kontrol yang harus kita perhatikan sebagai guru. Yang pertama itu penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Bagaimana posisi sebagai penghukum? Posisi sebagai penghukum bisa menggunakan hukuman secara fisik maupun secara verbal. Contoh, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu hukuman fisik juga hukuman verbal, gitu ya. Itu benar-benar menghukum. Kadang saya juga Bapak Ibu ya dulu sebelum ikut penggerak atau mungkin ya tergantung kondisi siswanya. Dulu waktu tahun kemarin saya sering sekali menghukum siswa. Jadi siswa itu kalau apa sih berkata kasar itu apa, jadi suka ngelilingi lapangan. Atau siswa main bola nih saat istirahat suka bersih. Tapi sekarang sadar bahwa itu adalah hukum. Mudah-mudahan seterusnya dapat berubah. Kemudian lagi pembuat merasa bersalah. Dalam pembuat merasa bersalah menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Misalkan siswa itu tidak mengerjakan PR. Kamu udah dibilangin gak ngerjain PR, berapa kali ibu harus bilang betul harus ngerjain PR. Nah itu justru membuat siswa itu merasa bersalah. Kemudian lagi guru memposisikan dirinya sebagai teman, ya, di mana guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi murid itu dijadikan teman. Jadi gitu ya, ayo bantulah demi bapak ya, gitu. Jadi kita tuh bisa kayak teman gitu ke murid. Terus ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, jadi gitu ya kepada murid. Kemudian posisi yang keempat, ini tahapannya naik ya dari penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Nah dari pemantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah yang tadi peraturannya, jadi ke siswa itu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah gitu ya, jadi pemantau.
Kemudian yang terakhir ini posisi yang paling bijak mungkin ya, yang paling bijak yang harus dilakukan oleh seorang guru, dan ini sangat susah digunakan, tapi mudah-mudahan kita selalu berusaha untuk mengadakan perubahan yang lebih baik. Posisi manajer di sini yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri, gitu ya. Jadi kita mendukung murid nih, jadi murid itu dapat mencari solusinya sendiri. Contohnya, kamu tahu apa kesalahanmu? Jadi kita bertanya kepada murid. Kemudian lagi, kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita bertanya. Anak itu dapat menjawab, saya terlambat Bu, kalau saya katanya apa, bagaimana cara memperbaiki kesalahan. Jadi muridnya bisa berkata sendiri, saya kalau terlambat harusnya saya, nah bisa ya. Jadi murid itu bisa berargumen. Mungkin kalau untuk insya Allah ya, untuk kelas 1 juga mungkin bisa diajar seperti ini ya, secara perlahan. Selanjutnya, Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku? Tadi ada 5 ya. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, kemudian lagi pemantau, dan juga sebagai manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Coba saya kecewa, berarti seorang guru itu, seorang murid itu merasa betul, merasa bersalah. Kemudian kamu berdiri di depan kelas sampai istirahat karena betul menghukum ya, jadi menghukum. Kemudian lagi, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, betul sekali ya, manajer. Jadi posisi, jadi seorang manajer itu dapat bertanya langsung kepada muridnya, jadi muridnya dapat menyelesaikan sendiri permasalahannya. Kemudian ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya, teman, betul sekali, teman. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, betul. Karena itu ada konsekuensinya ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Ada poin keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan, contohnya Bapak Ibu. Pakai helm. Itu keyakinan kita agar apa? Selamat. Keyakinan kita agar selamat. Bukan ada polisi. Jadi keyakinan kita itu bukan takut polisi, tapi kita ingin selamat. Begitulah dengan siswa ya. Terus selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu, budaya positif itu akan tercermin dari adanya peraturan atau keyakinan kelas dulu yang ada di sekolah. Jadi keyakinan kelas dulu, kemudian nanti disiplin positif, barulah terwujud menjadi budaya positif. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan kelas itu kenapa tidak peraturan tadi? Kalau peraturan itu dibuatnya bisa jadi oleh guru sendiri dengan pihak sekolah tanpa melibatkan siswa. Tapi kalau keyakinan kelas kita itu berbentuk positif dan siswa dilibatkan. Contoh yang saya lakukan terhadap siswa saya menerapkan pembentukan keyakinan kelas itu dengan mengajak siswa-siswa. Yang pertama, keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak atau umum, yang lebih general. Kemudian lagi berupa pernyataan universal, umum. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Misal, jangan terlambat. Nah,
Otomatis keyakinan kelasnya, kalimat positifnya, datanglah tepat waktu. Jangan membuang sampah sembarangan. Kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Harus berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berdoalah sebelum dan sesudah. Jangan bermain HP di kelas. Nah, bermain HP lah kalau di rumah, contoh ya. Kemudian lagi anak-anak jangan berkata kotor. Berkatalah atau berbicaralah yang baik-baik. Misal jangan mencoret-coret tembok. Nah, jagalah fasilitas sekolah. Ya, terus Bapak Ibu dibuat dalam penyampaian betul ya. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi Bapak Ibu, peraturan yang kita buat di kelas itu 1 sampai 15 atau 1 sampai 20, anak saja nggak ingat apa peraturannya. Jadi setelah anak itu membuat peraturan keyakinan luas dengan kita, suruh anak itu pahami dulu, tulis dulu kalau bisa sama anak. Jadi pas kita tanya apa keyakinan kelas yang kamu langgar, jadi anak tersebut, oh saya tuh melanggar berkata yang sopan. Jadi anak tahu sendiri gitu. Jadi 5 atau 7 maksimal 10 keyakinan kelas. Sesuai dengan kondisi kelas, tidak muluk-muluk keyakinan, tapi nggak sesuai dengan kelas kita. Jadi sesuailah dengan kebutuhan dan keadaan yang ada di sekolah kita. Semua warga kelas dilibatkan, betul sekali. Jadi siswa juga dilibatkan. Contoh ini di sini ada sticky note yang siswa tempel. Jadi keyakinan apa nih yang mau mereka lakukan selama belajar dengan ibu misalnya. Jadi anak semuanya menempel peraturannya. Nanti saya samakan, kadang anak suka ada yang banyak yang sama ya. Jadi nanti oh ini jadi poin-poinnya kita tuliskan. Berikut ini merupakan contoh keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Sini ya, tidak bisa disebutkan. Ini cepat ya. Jadi saya mengajar siswa dulu mengenai keyakinan atau yang positif kepada siswa. Kemudian di sini saya membagikan sticky notes-nya kepada siswa biar siswa bisa berargumen. Gurunya bisa menempel ya, bisa menuliskan siswa juga. Tidak hanya sticky notes. Jadi siswa tersebut intinya siswa dilibatkan. Jadi intinya siswa dilibatkan membuat keyakinan kelas. Jadi tidak hanya kita nih, kita harus ya, harus begini ya, harus begini. Jadi guru itu melibatkan siswa, merangkul siswa. Selanjutnya, nah ini keyakinan kelas yang sudah saya lakukan bersama siswa. Jangan terlambat. Nah, hadir di kelas tepat waktu. Kemudian harus berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian lagi memakai seragam rapi sesuai ketentuan sekolah. Kadang kan ada yang nanti sekali keluarkan, tadi juga bu udah bikin keyakinan kelas, kan kemarin dadakan bikin lagi. Ada ini anak yang keluarkan silakannya memakai seragam yang rapi bagaimana. Jadi anak tersebut menyarankan kepada temannya, bukannya kamu harus ini, jadi enggak gitu.
jadi memakai seragam yang rapi bagaimana, jadi anak sudah nyadar gitu ya. Kemudian lagi bekerja sama saat kerja kelompok dan piket kelas. Kadang-kadang anak kan suka ada yang mencontoh saat ulangan, jadi bekerja sama itu saat kerja kelompok dan piket kelas. Simpen HP saat belajar. Nah itu kemudian piket kelas dilakukan setelah pulang sekolah. Inilah Bapak Ibu poin terakhir yang akan kita bahas mengenai segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Tadi posisi terakhir itu kan manajer. Nah inilah berhubungan dengan posisi kontrol manajer. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tujuan dari segitiga restitusi. Yang pertama, segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Begini poinnya Bapak Ibu. Dalam menstabilkan identitas, yang pertama ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita ke siswa itu pertama-tama kalau siswa itu melakukan kesalahan, siswa itu tidak langsung kita nanya poinnya, tapi di sana seolah-olah kita juga pernah melakukan seperti itu. Berbuat salah itu wajar, terlambat itu wajar. Ibu juga pernah melakukan itu. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Misalkan ada orang yang berantem, ibu dan mama ini. Kita menyadarkan dulu kepada anak, tidak langsung aku salah, tidak. Tapi kamu berhak merasa seperti itu, kamu berhak merasa emosi. Jadi kita salah dulu dengan siswa. Selanjutnya poin kedua, validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalkan kita nanya nih, baru udah kita dekat dengan anak, dengan siswa, baru di situ kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian yang padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari itu, padahal anak ngepok-pok gitu ya dengan teman. Padahal kita dukung nih, bukan kita mendukung kesalahan anak, tapi tujuan kita ini ingin menyadarkan bahwa itu tidak boleh dilakukan. Selanjutnya kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kadang kan ada yang perebut gitu ya, perebut apa gitu dengan temannya. Nah, bisa jadi anak itu mempertahankan keinginannya, kadang-kadang menjadi permasalahan. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Ini yang kita buat di kelas, menanyakan keyakinan. Mengenai menanyakan keyakinan, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kita termotivasi dari dalam diri kita sendiri. Kita bertanya kepada siswa, contohnya, apa keyakinan kelas kita? Menjadi siswa sadar. Oh iya Bu, apa keyakinan kelasnya? Misal siswa harus hadir tepat waktu, jangan pakai harus, siswa hadir tepat waktu. Jadi anak tahu sendiri karena anak itu sudah disuruh kita untuk memahami keyakinan kelas. Jadi anak paham sendiri. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi anak juga bisa berargumen. Seolah-olah kita menanyakan pendapat anak. Kemudian yang selanjutnya, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurutmu? Misalkan kalau anak melakukan usaha seperti itu, menurut kamu kelas apa yang bagus ya? Kelas bagaimana yang nyaman? Misalkan gitu ya. Begitulah Bapak Ibu. Jadi tadi ada 3 poin di mana segitiga restitusi itu, ini yang paling
penting ya Bapak Ibu yang kita pelajari. Jadi kita sebagai seorang guru itu posisi tertinggi kontrol kita itu sebagai manajer. Di mana kita sebagai manajer itu kalau siswa melakukan kesalahan, kita bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Kepada siswa itu kita bisa menstabilkan identitas dulu, mengajak siswa seolah-olah siswa itu kita juga pernah mengalami seperti siswa ini. Kemudian lagi validasi tindakan yang salah. Jadi validasi ini kesalahannya apa? Selanjutnya menanyakan keyakinan. Inilah kalau sudah ditanyakan keyakinan, jadi siswa juga dapat berargumen menurut pendapatnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai ya. Terima kasih Guru Bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Linda yang telah memberikan pemaparannya tentang diseminasi hari ini. Untuk selanjutnya, sesi selanjutnya akan dibuka tanya jawab bagi Bapak Ibu guru yang ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan kepada Ibu Sri. Terima kasih menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Linda tadi. Saya mau seperti ini. Tapi sebagian terjawab di yang tidak ini. Bagaimana caranya untuk memberikan keyakinan pada anak yang sudah seringkali melanggar aturan yang sudah disepakati. Karena menurut pengalaman semakin diingatkan, semakin dia melanggar terus. Ya, silakan. Oh, ditampung dulu, masih ada lagi? Iya, langsung saja. Bapak Ibu, mungkin saya berusaha akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Bagaimana cara menguatkan kepada anak ya? Nah, intinya kita sebagai seorang guru itu harus di sini titik sabar kita, Bapak Ibu. Untuk perubahan apa sih yang tidak bisa kita lakukan? Kalau anak seperti itu, kita sudah membuat keyakinan kelas bersama dengan anak. Anak sudah tahu keyakinan kelasnya itu apa, kemudian anak melakukan, kita jangan bosan untuk terus berusaha. Dan kita terus berupaya agar anak tersebut sampai sadar. Nah, itulah Bapak Ibu PR besar kita. Perubahan itu tidak ada yang instan, pastinya secara bertahap. Inilah perlu kesabaran bagi kita sebagai ibu dan bapak guru. Gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Terima kasih kepada Ibu Sri yang telah memberikan pertanyaan dan kepada Ibu Linda yang telah memberikan jawabannya dan menampilkan diseminasi hari ini. Alhamdulillah, untuk hari ini diseminasi hari ini calon guru penggerak angkatan 9 yang telah dipaparkan oleh Bu Linda Widola selesai dengan lancar, pokoknya baik. Mudah-mudahan kita yang sedang menjalani ini sekarang ya angkatan 11 mungkin ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar
mengikuti jejak Ibu Linda Widola. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.